tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan dia mengaku orang-orang Muslim, ya. Jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin, ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila. Pemimpin rakyat mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk keras agar orang-orang seperti ini diproses hukum, ya, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu ada agamamu, untukku ada agamaku. Jadi toleransi yang kita bina selama ini tercoreng hanya gara-gara sikap anarkis dan aniaya. Oleh karena itu, saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh Muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Silalahi, Niko Gili-Gili. Ya, mudah-mudahan rasa persatuan tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi riakan-riakan yang bisa merugikan Indonesia. Tuntut dan hukum yang keras para intoleransi ini, ya, pelaku-pelakunya. Terima kasih. Salam Hajar, para Kabas. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Tadi yang tadi sudah kesepakatan, saya klarifikasi sebentar di sama RW. Sudah waktu 45 menit lah untuk nanti ketik di atas sana. Jadi pada saat saya berbicara nanti, saya tahu kronologis dari versi korban, versi saksi, dan versi RT dan RW. Ya, saya bohong. Tadi abang bilang suruh bawa sini, saya bawa. Tadi kan sengaja, bukan saya duluan, karena saya khawatir kalau saya duluan, ya, mobil saya udah tandain lagi. Makanya kan saya sampaikan ke abang, situasinya abang atur aja lah. Berarti udah ada pelaku di atas? Udah ada bang ya? Yang provokatornya itu. Itu udah ada di tangan, udah. Ini lagi diperiksa di atas. Periksa dulu sama saya bang ya? Iya. Siap. Nanti kalau sudah diperiksa saya bisa laporkan kepada Kasat untuk status selanjutnya. Intinya begini bang, Ya. intinya Lalu saya tunjukkan. predikat crime-nya adalah 170-351 bang. Yo, sesuai. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh bang. Ya. Ini isu sara. Ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 bang. Ya. Bukan saya menggurui. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Ini buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu bang ya. Ya. Jadi kita cinta NKRI bang. Kami petir persaudaraan Timur Raya cinta NKRI. Ya, bukan saja petir sebenarnya. NKRI semuanya cinta NKRI. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum seperti ini, segelintir orang yang mau menyetir keadaan dan provokasi sehingga mengganggu kestabilitasan nasional. Siap bang. Jadi itu aja saya bilang tadi, predikat crime-nya adalah 170-351. Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179. Yang kami permasalahan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang berkelamin wanita. Gitu bang. Secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi bang, biadab, binatang bang. Jadi itu aja bang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Kapolres Tangsel, gitu aja. Abang ada masukan saran? Udah itu aja saran dari kami, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah nggak ada itu aja. Nggak ada lain lagi. Nggak ada lain lagi. Cukup sudah, nggak ada lain. Coba dengar. Udah jangan itu aja, nggak usah itu aja udah. Nggak usah panjang lebar, udah itu aja. Biar Pengeroyokan. Ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Unpam Victor ya, Unpam Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Fica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau-beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya. Ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan, intersayat ya, ada berdarah ya.
ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya. Beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam. Dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ini dikeroyok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga. Kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Jangan korban, jangan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan satu orang, dan setelah mengamankan satu orang itu, satu orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih megangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik yang Siapa membawa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang maaf tangannya satu. Tangannya buntung ya? Ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyayat saya itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak jonggol yang memisahkan kamu itu Iya. kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya, Nah, awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? iya, Pak RT. Pak RT provokasi memanggil keluarga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis. Orang beribadah dilarang-larang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tuntutan dari pihak saudara-saudara kita Kristen yang menuntut agar ketua RT yang memprovokasi warga untuk menganiaya pemudi jemaat Katolik ya, supaya itu ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena kalau dibiarkan hal ini terjadi terus-menerus teman-teman ya, maka kedepannya pasti akan terulang lagi hal yang sama. Akan terulang lagi, percayalah. Nah, jadi ini yang menjadi harapan kita kepada pihak penegak hukum supaya tuntutan daripada saudara-saudara kita yang berasal dari NTT itu dipenuhi secara adil. Nah, sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita sendiri. Nah, karena bukan hanya saudara-saudara kita dari NTT yang menganut agama Kristen yang menuntut supaya RT ini diproses secara hukum dan semua orang yang terlibat dalam tindakan penganiayaan tersebut, tetapi juga saudara-saudara kita yang Muslim seperti Hercules ya, dia angkat bicara juga supaya ditindak tegas orang yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Dan juga ada kelompok-kelompok saudara kita Muslim lainnya yang menuntut agar ketua RT yang memprovokasi warganya supaya itu ditindak tegas secepatnya. Jangan sampai ada pembiaran. Nah, supaya apa teman-teman ya? Supaya benar-benar ada kedamaian, ada hidup toleransi di tengah-tengah kita. Nah, jadi kalau tidak ada oknum-oknum yang seperti RT ini yang tukang provokator, kalau tidak ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kedamaian. Dan kita juga sudah mendengarkan kesaksian dari korban itu sendiri bahwa ada juga pemuda dari saudara kita Muslim ya yang mencoba membela, bahkan justru dia kena bacok dari mereka yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Dan kita percaya teman-teman ya bahwa memang tidak semua saudara kita Muslim memiliki pemikiran yang seperti mereka ini, memiliki pemahaman atau memiliki tindakan yang seperti mereka ini. Itu hanya kelompok, hanya segelintir orang. Nah, tetapi kita juga percaya bahwa ada saudara kita Islam yang mencoba mencintai kedamaian teman-teman, mengasihi saudara-saudara kita Kristen sampai mereka membela pada saat terjadi penganiayaan tersebut, dan bahkan dia kena luka bacok juga. Jadi itu teman-teman yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita saling menghormati, saling mengasihi, saling
menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Pasti tidak akan terulang lagi tindakan-tindakan yang seperti ini kalau ke depannya kita menjaga, dan kalau peristiwa ini benar-benar diproses secara hukum seadil-adilnya, teman-teman ya, seadil-adilnya. Kita percaya ke depan akan semakin baik hubungan antar umat beragama. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.